calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Perkenalkan, saya Eli Sulistiawati dari SD Negeri Kepuhan, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Saya Esther Lali Kurniawati dari SMP Negeri 2 Imogiri. Saya Eni Wulandari dari SD Negeri Timbul Harjo. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Iya. Elin. Mohon maaf, bisa minta bantuannya sebentar? Oh, boleh Bu. Bu Ulang ada waktu Ada Bu. Kita berbicara di sini aja ya, Bu, nggak apa-apa ya. Baru baca buku toh. Ini kok rada sedikit pengen refreshing ini, baca-baca buku sedikit Bu. Begini loh Bu, saya itu mau cerita sedikit mengenai kelas saya. Ketika pembelajaran, kalau Ibu tidak keberatan, saya mau minta waktunya sebentar. Monggo Bu, nggak apa-apa, silakan. Matur nuwun nggih Bu. Ini loh Bu, Ibu tahu si Tio itu toh Bu? Tio, bentar Bu. Oh, anaknya Pak RT itu ya? Iya, itu Nggih. anaknya aktif sekali toh Bu. Nggih, betul. Iya, itu tidak bisa diam itu anaknya itu. Iya. Nah, selalu berlarian ke sana kemari terus-terusan itu loh Bu. Kalau dinasehati dia berhenti sebentar, tapi terus nanti dia kembali lagi. Nah, itu kalau boleh saya tahu bagaimana ya Bu itu caranya untuk mengatasinya? Itu bagaimana kalau pelajaran lainnya Bu? Jadi apakah cuma pada pelajaran tertentu atau bagaimana Bu? Kalau Tio itu hampir di semua mata pelajaran seperti itu Bu. Dia itu kayaknya lebih senang ke gambar ya Bu ya. Jadi kalau menggambar itu masih bisa diam, masih bisa mewarnai dengan baik kayak gitu. Tapi untuk pelajaran matematika, bahasa itu semuanya dia paling diam 5 menit. Setelah itu dia berulah lagi. Gitu Bu. Oh iya. Berarti dia suka menggambar gitu basicnya ya. Ya Bu. Lalu bagaimana Bu kalau pelajaran menggambarnya itu biasanya itu dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas Bu? Kalau saya itu kadang-kadang saya ajak anak untuk keluar kelas Bu, tapi tidak setiap saat. Jadi mereka boleh belajar di dalam kelas, boleh belajar di luar kelas, atau nanti ini Bu, ketika dia mau melihat atau mau menggambar yang ada di depan sekolah itu, ya saya persilakan untuk ke sana. Kita lihat objeknya langsung seperti itu. Terus nanti dia itu bisa tenang Bu di situ, bisa menggambar dengan bagus dia itu. Iya. Lalu bagaimana Bu kalau besok tuh ya, kira-kira tuh kalau besok pas pelajaran matematika itu anak-anak diajak belajar di luar kelas Bu? Oh, di luar kelas ya Bu ya? Iya. Kayaknya bagus itu Bu, Ya, idenya bagus itu dari iya. Ibu ini. Berarti kita nanti kolaborasi sama teman sebelah ya Bu, sama kelas sebelah itu gitu. Jadi kita sama-sama aja kita gabungkan, kita sama-sama ke sana keluar kelas untuk pembelajaran matematika gitu nggih Bu. Iya, tepat sekali Bu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif dan dicoba bersama-sama Bu. Oh iya, matur nuwun sangat Bu atas sarannya. Ini mau saya praktekkan ini Bu. Untuk kedepannya biar saya bisa lebih fokus memberikan pembelajaran sama anak, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan kelasnya Bu Esther ya Bu. Siap, baik. Ya, terus nanti biar anak-anak itu nyaman, senang belajar matematika atau bahasa itu nanti kita sambil belajar di luar kelas. Bu, ya. Matur nuwun sangat Bu. Sami-sami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak mengganggu, senang bisa membantu. Ini untuk jangka waktunya ini mungkin bisa kita ketemu lagi mungkin Bu. Jadi untuk kira-kira kapan ya Bu? gitu. Ini saya harus nyiapin media dulu. Terus saya harus diskusi dulu sama Bu Esther juga sebagai kelas paralel saya. Terus nanti kira-kira kalau 2 atau 3 minggu lagi kita bisa ketemu Bu? Bisa Bu, bisa. Ya, berarti setelah selesai nanti coaching dengan Bu Esther ya. Iya,
waktunya ini. Saya maaf loh Bu merepotkan. Boten, tidak ada yang merepotkan, kita itu bekerja dalam satu tim Bu. Jadi susah senang kita bersama. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Saya tak lanjut. Ini sudah sepertinya saya harus masuk kelas ya Bu. Oh iya, Bu ada kelas. Jadi habis ini nggih. Sampun ya Bu. Matur nuwun. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Esther. Ya Allah, senang banget ketemu sama Bu Esther ini. Ya Bu. Aduh, kenapa Bu pagi-pagi ini kayaknya agak mendung gitu loh. Padahal di luar cerah loh Bu. Gimana ya Bu ya? Ada apa? Saya sebenarnya ada jam pelajaran Bu. Iya. Cuma saya kok nanti itu rasanya gimana ya? Karena ada siswa yang bermasalah gitu tuh loh Bu. Jadi apa namanya, rasanya kok jadi gimana gitu ya ketika pagi-pagi sudah ada siswa yang apa namanya nangis kayak gitu Bu. Iya gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu itu bagaimana itu? Memangnya ada apa ini? Tadi itu toh Bu, ada ketua kelasnya itu laporan ke saya. Jadi itu loh Bu, si Nina itu loh Bu. Nina yang anaknya yang jualan di kantin itu? Iya. Oh, itu di kelasnya Bu Esther. Iya, dia kan di kelasnya saya Bu itu. Iya, kenapa dengan Nina? Jadi tadi itu sama ibunya itu diantar ke sekolah gitu. Tapi ketika ibunya sudah balik lagi kan ibunya mau ngurusin kantin kan, kayak gitu, itu malah menangis gitu loh. Si Ninanya itu ditinggal ibunya itu nangis, terus ketika ditanya itu katanya malu. Malu kenapa? Nah ketika kemarin itu ada cerita dari ketua kelasnya tadi yang cerita ke saya. Jadi kemarin itu kronologi ceritanya ketika pas pelajaran bahasa Indonesia. Nggak tahu kenapa ini Nina ini kan naik ke kursi Bu, itu naik ke kursi. Nah setelah itu ketika mau turun itu dia itu pakai lompat gitu. Jatuh. Nah nggak jatuh sih Bu, cuma roknya itu jadi sobek gitu loh. Lah akhirnya kan karena sobeknya nggak kecil, agak lebar gitu ya Bu. Nah akhirnya terus temen-temennya di kelas itu pada mentertawakan gitu loh Bu, mentertawakan. Nah akhirnya si Nina ini kan terus merasa malu kayak gitu loh Bu, gitu ceritanya. Terus ini saya ingin tahu juga bagaimana selanjutnya, apa yang Ibu lakukan ketika itu? Ya pas ketika lihat si Nina kondisinya seperti itu ya Bu ya, kan roknya juga sobeknya agak panjang gitu ya Bu ya. Ya kemarin itu terus saya nasihati dulu si Nina itu gitu ya. Saya kondisikan juga anak-anak yang mentertawakan itu, karena kan itu kan kalau mentertawakan dalam seperti itu kan artinya kan si Nina ini juga dibully ya Bu ya, kayak gitu. Terus saya juga mengkondisikan siswa untuk ya biar reda gitu loh Bu, jangan mengolok-olok, jangan mentertawakan gitu, karena kan kasihan Ninanya juga Bu. Dia itu kayak kelihatan banget loh Bu kalau dia itu merasa malu gitu kan, ketika roknya sobek terus kelihatan kayak gitu kan ya malu itu. Nah terus setelah itu memang kondisinya mulai tenang gitu ya Bu ya, kondisinya sudah mulai tenang. Tapi kok saya heran juga Bu, sekarang kok tadi pagi itu kemarin udah baik-baik aja ya kan, terus itu dari sekolah dipinjamin rok Bu. Kan biasanya sekolah kita kan ada itu ya, ada persediaan, ada persediaan ya. Akhirnya itu kan dipinjemin dulu, terus kondisinya sudah membaik. Tapi nggak tahu kok tadi pagi itu diantar sama ibunya itu dia nggak mau masuk kelas gitu loh, bahkan malah menangis kayak gitu Bu. Terus gimana ya Bu ya? Ini Nina ini kok jadi kayak minder gitu Bu masalahnya. Iya, karena dia diajak gitu ya Bu. Iya Bu. Oh, bagaimana kalau kita temui Nina? Kita kasih nasihat ke Nina. Sekarang? Iya, masih ada di dalam, di luar tuh? Iya, Ninanya masih ada di luar Bu. Iya, belum masuk kelas tuh? Belum. Iya, bagaimana kalau kita ke sana? Boleh Bu, mari kita hanya bareng-bareng gitu ya Bu. Iya. Nah, tapi itu nanti kira-kira buat Nina nggak apa-apa ya Bu ya, kita berdua. Nggak apa-apa, nanti kita kasih nasihat, kita kasih pengertian ke Nina juga ke teman-temannya gitu. Oke.
ya udah Bu, terima kasih loh Bu udah kasih solusinya. Jadi saya senang sekali gitu ya, sudah ada solusi, jadi biar Ninanya juga bisa ngikuti pelajaran lagi, nggak malu di depan pintu kelas aja kan, kasihan kan Bu. Iya itu Bu ya. Monggo Bu Esther, kita ketemu Nina di dalam. Oke, di sana. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Monggo yuk kita nasihati Nina. Ya Bu, ya mari Bu. Mari. Selamat pagi Bu, ya Allah, senangnya ketemu sama Ibu lagi. Sehat Bu? Alhamdulillah ya, sehat. Mohon maaf, minta waktunya lagi. Boleh. Oh di sini apa di lab komputer Bu? Sini aja Bu. Kita sambil baca-baca gitu nggak apa-apa nggih. Nggih, nggak apa-apa. Ada waktu senggang tak? Ada, ini kebetulan waktu masih jam olahraga Bu. Oh nggih. Iya, yuk. Oke. Jadi kemarin sudah melakukan ini ya Bu ya, tentang coaching kepada anak dan teman ya Bu ya. Sama sahabat ya. Sudah bicara. Lalu gini Bu, saya ingin kita merefleksi sedikit ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan kepada siswa dan Bu Esther kemarin gitu ya? Kalau menurut saya, kompetensi saya sendiri, menurut saya sudah bisa mencoba menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang ada bobotnya atau berbobot, terus memberikan sedikit solusi dan sebagainya. Tapi Bu, saya itu masih merasa kurang Bu. Jadi masih perlu peningkatan lagi. Apa yang membuat Anda itu merasa seperti itu Bu? Kurang berlatih kali ya Bu. Saya kurang berlatih. Saya untuk yang coaching sama rekan sejawat itu kan baru. Jadi masih kurang berlatih saya itu. Mohon bimbingannya ya Bu ya, untuk latihan lagi ke depannya biar saya lebih bisa terampil lagi, meningkatkan keterampilan saya dalam coaching ini. Iya, baik Bu. Nanti kita akan saling sharing ya Bu ya. Nanti mungkin kita bisa melibatkan beberapa rekan sejawat juga untuk mungkin berlatih tentang coaching ini gitu ya Bu ya. Tapi kalau boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya secara pribadi gitu ya Bu ya. Senang saya Bu, ya monggo Bu. Ini tuh saya mengamati pada saat Bu Eli itu melakukan coaching dengan anak dan Bu Esther gitu ya. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk loh Bu. Oh iya loh Bu. Iya, itu menurut pandangan saya Bu, sudah menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu sudah semua. Kemudian Bu Eli juga hadir sepenuhnya, itu saya rasa sudah sangat luar biasa loh Bu. Matur nuwun ya Bu ya. Tapi saya masih perlu meningkatkan diri saya lagi. Saya masih merasa belum cukup, masih kurang ilmunya gitu. Berarti itu mungkin salah satu jiwa dari Bu Eli ya. Jadi jiwa pembelajar yang merasa haus akan ilmu pengetahuan, dan itu sangat bagus Bu dimiliki ya Bu ya. Bu ya. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan ya Bu ya. Misalkan tadi saya itu mengamati kalau Bu Eli itu dalam melakukan coaching itu masih agak sedikit terkesan grogi gitu ya Bu. Iya loh Bu. Iya, kelihatan tadi. Ya Bu Eli begini terus tadi. Oh iya. Itu kadang-kadang saya lihat amati itu salah satu wujud dari bentuk grogi gitu lah. Ada kan beberapa orang itu kayak grogi ya Bu ya. Maklum Bu, baru pertama itu kan Bu Esther itu. Enggak apa-apa, yang penting nanti kita ya berlatih dengan teman, rekan sejawat, kita nanti juga bisa saling coaching lagi tentang banyak hal ya Bu ya. Itu. Kemudian untuk lalu bagaimana hasil pengamatan tersebut, saya kalau dimasukkan ke dalam
supervisi akademik Bu. Jadi saya masukkan dalam supervisi akademik saya, bolehkah itu? Boleh Bu, boleh. Terima kasih banyak loh Bu. Saya malah merasa tersandung ini sudah diamati oleh ibu kepala sekalian ketika saya coaching sama Bu Esther gitu. Nah, tidak ada namanya kepala sekolah dan guru, itu ada ini Bu Eli. Kepala sekolah itu hanya sebagai sampingan apa ya, yang merasa mungkin sebagai dituakan ya. Jadi kalau posisinya itu sebenarnya sama, kita itu sama-sama guru, manakala nanti kok jam kosong ya saya masuk, kalau tidak ya saya tidak bisa masuk ya mungkin guru lain. Jadi kita itu kedudukannya sama, itu hanya status ya mungkin. Jadi sebagai penutup ya Bu, saya minta apa yang kita dapatkan dari proses ini? Oh, ini Bu, kalau saya sendiri menilai saya ya Bu, saya lebih memahami di mana saya itu masih perlu ada perkembangan lagi untuk kedepannya gitu. Saya itu masih perlu bimbingan dari Bu juga. Saya masih perlu berkolaborasi dengan teman. Meskipun saya sudah menjadi pendengar yang baik, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika saya mengcoaching teman saya, tapi saya masih perlu berlatih Bu di situ Bu. Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Itu semuanya akan saya gunakan untuk kemajuan saya sendiri dan juga nanti ketika saya dengan teman-teman saya. Oke, baik Bu Eli. Saya terima kasih kembali juga Bu Eli mau berbagi dengan saya, mau sharing dengan saya. Jadi semua itu demi kemajuan sekolah kita ya Bu ya. Jadi tidak usah sungkan. Semoga ini bermanfaat. Mungkin jika Bu Eli menemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin dirasa membutuhkan waktu tempat sharing, saya selalu terbuka Bu. Terima kasih Bu. Seperti itu saja Bu Eli ini. Saya harus ngisi kelas 4 Bu Susan sama Bu Ayu itu sakit ini, jadi saya double ke kelas 4 dulu. Jadi saya baru tahu itu Bu. Wah, gitu. Iya. Soalnya dari tadi jenengan itu kan sibuk tuh Bu dengan anak-anak kan itu, jadinya nggak kurang tahu kalau ada teman kita yang sakit. Iya. Sakit apa Bu? Cangkrang sama muntah-muntah Bu. Jadi ngidam ya Bu saya.